Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang bertetangga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas seperti sekarang ini walaupun kita ada di wabah virus corona. Oke. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat dan taslim kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memindahkan kita dari alam yang gelap gulita, dari alam yang bodoh atau alam kebodohan menuju alam yang terang benderang atau bisa dibilang modern seperti sekarang ini. Dan yang memindahkan kita dari yang namanya naik kuda di zaman kerajaannya Majapahit atau apapun itu kerajaan-kerajaan zaman dulu, dari naik kuda sampai kita naik motor, kijang, rusa, bebek, semua binatang selain kuda ini. Dan yang memindahkan kita pula dari makan kurma terus sampai kita makan yang enak-enak seperti onde-onde, jalan kote atau apa. Oke, tapi penjelasannya saya mau bahas sekarang bukan masalah itu semua, tapi masalah tetangga. Tapi ada hubungannya juga. Kali ini saya akan membahasnya. Dalam bertetangga, dalam Islam tetangga ada 3 macam. Tetangga pertama memiliki satu hak, yaitu musyrik, orang musyrik. Dan tetangga kedua memiliki 2 hak, untuk hak muslim dan hak tetangga. Dan tetangga ketiga punya 3 hak, hak tetangga, hak bertetangga, hak muslim, dan hak apa yuk? Hak silaturahmi. Oke, ada 3 macam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berbagi sesama tetangga. Jangan seumpama kita masak ini hari, setelah masak mau bagi-bagi ke tetangga, malah pikir-pikir, bagaimana tadi ini ada ku masak baru keluarga aku, motong ku kasih. Kalau kalau seumpama sedikit mami nih ku kasih ke tetangga aku, apa mau bikin masak lagi? Ndak boleh pemikiran begitu, tidak bisa. Oke, memberi sesama tetangga, kalau kita memberikan makanan atau sesuatu kepada tetangga kita, Allah akan kembalikan yang lebih dari itu. Tapi ada lagi satu. Tapi kalau kita memberikan sesuatu kepada tetangga kita, kata Nabi, perbanyaklah kuahnya. Perbanyak kuahnya. Maksudnya jangan ada tuh ku dengar ceramah di masjid, nah bilang kalau bagi-bagi ke sama tetangga, kasih banyak ke kuana, kasih banyak ke airna. Pas itu ambil itu makanan nah bawa ke tetangga apa bilang tetangga ikhlas jago itu kasih kak. Bilang kenapa?
airnya ji banyak, dagingnya 2 biji ji. Buah 2 biji dan 3 biji. Apa dia bilang tetangganya tadi? Nggak dengar ku ceramah itu waktu di masjid sholat Jumat. Nah bilang, Mustaskah, jika memberikan sesuatu kepada tetanggamu, maka perbanyaklah kuahnya. Kasih banyak airnya. Ku kasih banyak airnya. Tapi kasih banyak. Begini, sekarang mau kau jelaskan maksud dari memperbanyak kuahnya. Boleh memperbanyak kuahnya itu untuk menambah rasanya. Menambah rasanya, seumpama tetangga kita punya nasi, beras, terus ada ikan. Ini kuahnya penambah rasa saja, biar agak basah itu nasi. Bisa ke lembe-lembe gitu kalau kita makan. Enak rasanya dibuat kalau ada rasa-rasa dagingnya, contohnya air contoh atau apa. Yang penting adalah rasa-rasa gitu, walaupun daging atau apanya sedikit, tapi jangan terlalu sedikit juga. Kan nggak tahu berapa keluarga yang ada di tetangga kita, berapa orang. Jadi memberi itu harus ikhlas, apalagi sama tetangga, pahalanya besar. Kalau kita berbagi dengan tetangga, pahalanya besar. Jadi kalau kita memberikan sesuatu, kalau kita sedang memasak sesuatu, niatkan untuk memberikan kepada tetangga. Jika tidak bisa atau makanan kita sedikit atau bagaimana, gak masalah. Niatkan saja kapan kita mau berikan. Intinya saling berbagi. Itu sunnah Rasul, berbagi sesama tetangga. Dan tetangga tidak boleh, tetangga yang diberikan tidak boleh tunggu-tunggu. Kenapa tidak lu kasih tonggak juga? Karena begini kodong, kan di hadis cuma kalau orang yang diberikan tidak boleh memberikannya lagi, ada kata begitu. Tidak salah. Kalau kita sudah diberikan oleh tetangga kita, kita juga harus memberikan sesuatu balik kepada dia, membalas budi dia. Kan kita sesama tetangga, saling bantu, saling memberi itu, dan insya Allah pahalanya besar. Jadi intinya dari ini, kita harus saling menjaga tali silaturahmi kita kepada tetangga kita, orang dekat kita dulu yang kita bantu sebelum membantu orang yang lain. Kalau silaturahmi kita sesama tetangga kita sudah baik, insya Allah segala sesuatu akan semakin ringan. Karena begini, saat kita di akhir zaman, di akhirat, saat kita sudah meninggal nanti, tetangga kita akan bantu kita. Seumpama tetangga kita ada di surga, terus kita mau masuk ke dalam neraka, terus tetangga kita panggil, terus tetangga kita berkata kepada Allah, ya Rob, kenapa dia dimasukkan ke dalam neraka? Karena ia ada dosanya. Tolong jangan masukkan ia ke neraka, karena ia telah memberikan kami, selalu membantu keluarga kami, ia tetangga kami. Tolong masukkanlah ia ke surga bersamaku. Ya sudah kuanggap keluargaku sendiri. Maka masuklah kita ke surga berkat tetangga kita yang baik, rela, yang sudah kita bantu. Sudah kita bantu selama hidup. Jadi inti dari ini semua, pelajaran yang bisa kita petik, silakan kalian komen di bawah. Kalau ada yang sudah tahu, ada yang sudah memetik pelajaran dari yang
tadi materi yang saya jelaskan. Oke? Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.